Dari hasil tes DNA, sudah pasti kalau Tiara adalah anak kandungmu. Tanpa basa-basi, Uncle Jacob langsung mengatakannya. Tanpa terasa, aku membuang napas yang tadi sempat kutahan saat menerima panggilan telepon dari Uncle Jacob. Sebenarnya tes itu tidak perlu dilakukan, karena aku bisa melihat kemiripan wajah antara aku dan Tiara. Selain itu, meskipun misalnya Tiara bukan anak kandungku, aku juga tidak peduli. Aku mencintainya apa adanya, tidak penting lagi dia anak kandung siapa. Tapi Uncle Jacob masih tetap memintaku untuk melakukan tes itu. Entah dari mana Uncle Jacob mendapatkan informasi kalau Myrna, mantan istriku, memiliki banyak pacar-pacar lain saat dia menjalani hubungan denganku. Tanpa mengetahui dengan pasti kalau Tiara memiliki hubungan darah denganku, Uncle Jacob tidak membiarkan aku memberikan harta dari keluarga Kim untuk Tiara. Dengan perasaan lega, aku melirik ke Tiara yang sedang asik bermain dengan balok-balok kayu. Tiara, putri kandungku dengan Myrna, anak yang kubeli dari Myrna dengan seluruh hasil penjualan harta warisan dari Papa. Niel, pencarian dari pesawat yang ditumpangi orang tuamu sudah dihentikan. Secara hukum, mereka sudah dinyatakan meninggal. Harta mereka sudah bisa kamu jual. Tapi Uncle ingin memastikannya pada kamu. Apa kamu sudah benar-benar yakin akan menjual semua aset peninggalan ayahmu untuk diberikan pada wanita itu? Wanita itu, Uncle Jacob bahkan tidak pernah mau menyebut nama Myrna. Aku bisa mengerti perasaannya. Seorang wanita yang mempunyai pikiran untuk menggugurkan anak kandungnya sendiri. Wanita yang hanya bersedia untuk melahirkan Tiara karena aku bayar. Menyebut namanya mungkin akan membuat Uncle Jacob merasa seperti menelan seekor lalat yang menjijikan. Myrna, ibu kandung Tiara, wanita yang tidak seharusnya aku cintai. Setiap kali aku melihat wajah Tiara yang merupakan perpaduan sempurna antara wajahku dan Myrna, aku masih bisa merasakan rasa perih di dalam hatiku. Rasa perih yang mengatakan kalau perasaanku padanya masih belum benar-benar pudar. Mungkin ini bodoh. Setelah mengetahui watak kejam yang dimilikinya, perasaanku padanya masih belum bisa aku lepaskan. Aku masih berjalan di tempat yang sama, masih belum bisa beralih darinya. Ini sesuai perjanjian kita. Dia sudah melakukan apa yang aku minta. Jadi aku harus menepati kata-kataku. Dengan berbisik, aku membalas kata-kata Uncle Jacob. Meski aku tahu kalau Tiara masih belum bisa mengerti arti dari percakapan ini. Di depan putri yang sangat aku cintai, aku tidak ingin membicarakan topik ini. Tanpa mempedulikan rasa engganku, Uncle Jacob masih melanjutkan bahan pembicaraan yang sama. Perjanjian yang kalian buat itu tidak sah. Harusnya kamu tahu kalau kalian tidak bisa memperjualbelikan anak di negara kamu, bahkan jadi surrogate mother. Itu dilarang. Uncle Jacob, kita tidak memperjualbelikan anak. Saat Myrna melahirkan Tiara, secara status dia masih istriku yang sah. Niel, jangan coba untuk menipu diri sendiri. Mana ada istri yang minta suaminya membayar dirinya untuk melahirkan anak mereka.
Setelah membaca perjanjian kalian, hanya orang bodoh saja yang tidak tahu. Kalau yang kalian lakukan itu transaksi jual beli. Suara Uncle Jacob terdengar meninggi. Dengan suara tenang, aku menjelaskan apa yang ada di pikiranku. Mungkin orang-orang akan punya pikiran seperti itu. Tapi terus terang saja, aku tidak peduli. Selama itu tidak mengusik kehidupanku dan Tiara. Aku tidak akan mempermasalahkan apa yang ada di otak mereka. Tanpa menunggu bantahan Uncle Jacob, aku meneruskan. Perjanjian antara aku dan Myrna kubuat karena aku ingin memastikan kalau setelah Tiara lahir, aku akan bisa merawatnya tanpa campur tangan Myrna. Wanita kejam itu tidak akan memiliki hak apa-apa lagi pada Tiara. Sebagai gantinya, setelah semua harta warisan papa bisa dijual, aku akan memberikan semua hasil penjualannya untuk Myrna. Ini masih bisa disebut sebagai perjanjian hak asuh anak. Dari telepon aku bisa mendengar Uncle Jacob membuang napas lega. Kamu yakin kalau kamu hanya menyinggung harta warisan dari pihak ayahmu, tidak menyebut-nyebut harta milik ibumu? Uncle hanya melihat draft yang kalian buat, jadi tidak jelas dengan seluruh isi perjanjian kalian. Uncle Jacob, aku tidak akan melakukan tindakan bodoh lagi. Ya, cuma harta warisan dari papa. Semua harta yang atas nama papa saja. Aku tersenyum tipis. Untuk kali ini, setidaknya aku bisa mengelabui wanita jalan itu. Selama ini, Myrna berpikir kalau mama anak yatim piatu yang beruntung karena bisa menikah dengan papa. Dia pernah bilang kalau mama seperti Cinderella, cewek yang jadi kaya karena menikahi pangeran. Dia pikir mama tidak punya harta apa-apa. Suara tawa meledek yang penuh dengan nada ironis dari Uncle Jacob terdengar di telepon. Hah, cewek miskin. Kalau saja dia tahu, justru papa kamu, pria miskin yang bisa menikahi putri kaya. Meski sedikit merasa sakit hati atas sindiran Uncle Jacob pada papa, aku hanya diam tanpa bisa membalas kata-katanya. Dalam kenyataan, memang papa yang membawa lari putri kaya untuk dinikahinya. Uncle Jacob yang menghubungiku setelah dia mengetahui kecelakaan yang menimpa papa dan mama, membuatku tahu kalau ternyata mama masih memiliki keluarga. Sebelumnya, sama seperti Myrna, aku juga berpikir kalau mama adalah anak yatim piatu. Mama kawin lari dengan papa. Ini hal yang membuatku sedikit kaget. Dan karena alasan itu, keluarga mama tidak pernah menghubungi keluarga kita. Yang lebih mengagetkan aku, mama ternyata putri dari sebuah keluarga kaya raya. Bukan hanya kaya raya yang biasa, tapi sangat kaya. Mama ternyata anak dari sebuah cewibol tingkat internasional. Teringat pada ini, dalam hati aku menertawakan Myrna, cewek mata duitan yang tidak sabaran. Kalau saja Myrna tidak terburu-buru membuka topengnya di depanku, dia akan bisa menjadi seorang nyonya kaya tingkat cewibol internasional. Baiklah kalau begitu, kalau memang hanya harta warisan dari ayahmu. Kalau dengan itu saja kalian bisa lepas dari cengkraman wanita mata duitan itu, memang sebaiknya cepat kamu lakukan. Aku akan membantumu untuk mencari pembeli. Dalam hati sebenarnya masih ada rasa tidak rela.
semua yang dikumpulkan oleh papa dan mama dengan susah payah, hasil dari kerja keras mereka. Rumah yang penuh dengan kenangan mereka berdua akan menjadi milik orang lain. Seperti bisa membaca perasaanku, Uncle Jacob tiba-tiba berkata, Mungkin kamu merasa tidak rela kalau harus melepas semua milik mereka untuk orang lain. Bagaimana kalau uncle yang membelinya? Akan kugunakan nama asistenku dulu, jadi tidak akan bisa dilacak kembali pada kamu. Nanti setelah Tiara dewasa, aku akan mengembalikan semuanya pada keluarga kalian, termasuk juga aset yang dimiliki ibumu. Aku menarik napas lega, lalu terpikir dengan harta yang dimiliki oleh mama. Aset mama yang masih terus tumbuh dan berkembang dalam pengelolaan keluarga Kim, keluarga dari mama. Jika memang dibanding-bandingkan, ternyata semua harta milik papa hanya seperti selembar daun yang tergeletak di luar hutan yang dimiliki oleh keluarga Kim. Tapi harta dan aset yang dimilikinya tidak pernah disebut-sebut oleh mama di depan kita. Karena semua aset itu tidak bisa digunakan tanpa persetujuan dari Uncle Jacob yang bertindak sebagai pengelola dan juga kepala keluarga dari keluarga Kim. Kalau saja saat itu mama bisa langsung menggunakan asetnya, dia dan papa tidak harus pergi mendatangi Uncle Jacob. Mungkin kecelakaan yang menimpa mereka bisa dihindari. Kalau Uncle Jacob tidak keberatan untuk membantu mengurusnya, aku dan Tiara akan sangat berterima kasih. Rasa lega karena Uncle Jacob bersedia membeli harta warisan papa sedikit menutupi rasa sakit hatiku padanya. Setidaknya harta warisan papa suatu hari akan bisa dimiliki oleh Tiara. Uncle Jacob terdiam sejenak. Kalian tidak perlu berterima kasih. Justru sebaliknya, uncle yang harus meminta maaf pada keluarga kalian. Seharusnya uncle tidak meminta mereka untuk datang kemari. Aku tersenyum dengan pahit. Secara logika, aku tidak bisa menyalahkan Uncle Jacob. Semua yang terjadi adalah takdir papa dan mama. Tidak ada yang tahu kalau kecelakaan itu akan terjadi. Uncle Jacob, jangan menyalahkan diri sendiri. Saat mama berangkat, aku bisa melihat kalau dia sangat bahagia. Aku menenangkan perasaan dan berkata lagi, saat itu aku tidak menyadarinya, tapi sekarang aku tahu. Waktu itu mama terlihat sangat bersemangat dan girang karena mama akan bisa bertemu dengan kalian semua. Selama ini mama pasti ingin bisa pulang ke sana. Saat berangkat, dia pasti merasa kalau keluarga Kim sudah memaafkannya. Dia merasa kalau Uncle Jacob sudah memaafkannya. Gadis bodoh yang keras kepala itu. Aku bisa mendengar suara Uncle Jacob yang terdengar sedikit serak seakan ingin menahan rasa tangis. Aku mungkin kehilangan papa dan mamaku, tapi Uncle Jacob juga kehilangan orang yang sangat dicintainya. Aku tidak ingin menyalahkan dirinya lagi, karena Uncle Jacob sudah terus menyalahkan dirinya sendiri. Aku bisa membayangkan perasaan sakit yang ada di dalam hatinya. Keinginannya untuk bisa berdamai dengan mama membuat Uncle Jacob harus kehilangan seseorang yang sudah mendampinginya sejak mereka masih dalam kandungan.
seorang adik kembar yang sangat dicintainya. Setelah membereskan semua masalah dengan wanita itu, apa kamu sudah memiliki rencana? Kalau tidak ada, bagaimana kalau kalian berdua pindah kemari? Aku melirik Tiara yang tanpa kusadari sudah merangkak sampai di dekat kakiku. Tiara yang menarik kain celanaku dengan telapak tangan mungilnya. Wajah mungil Tiara yang mendongak ke atas untuk melihat wajahku, dipenuhi oleh senyuman ceria. Senyuman polos yang bisa menghangatkan hatiku. Di wajah Tiara, aku melihat bayang-bayang wajah Mama. Wajah Mama yang juga mirip dengan wajahku. Meski aku tahu kalau itu egois, tapi aku tidak ingin membagi Tiara dengan siapapun. Meskipun itu dengan Uncle Jacob. Aku memang tidak ingin menyalahkan Uncle Jacob, tapi di dalam lubuk hati yang terdalam, sebenarnya aku masih menyalahkannya. Sampai aku mampu menghilangkan perasaan negatif ini, aku tidak ingin bertatapan secara langsung dengannya. Aku dan Tiara akan pindah ke kota lain. Di sana kita bisa memulai semua yang baru, jauh dari orang-orang yang mengenal kita. Tapi aku tidak ingin membawa Tiara ke sana. Aku ingin Tiara bisa tumbuh dewasa di negara yang dicintai oleh Papa dan Mama. Uncle Jacob terdiam sejenak lalu menjawab dengan nada penyesalan di dalamnya. Selama ini, Megan selalu suka tinggal di sana. Itu sebabnya kenapa dia tidak mau kembali dan memilih untuk menikah dengan ayahmu. Aku bisa menangkap rasa getir di suara Uncle Jacob dari semua kata-katanya saat dia menyinggung Papa. Aku tahu kalau Uncle Jacob tidak menyukai Papa, yang dianggapnya telah mencuri Mama dari keluarga Kim. Aku dan Uncle Jacob sama-sama terdiam untuk waktu yang cukup lama. Tiba-tiba Uncle Jacob terbatuk pelan dan berkata dengan nada canggung. Kalau kamu sudah memutuskannya, Uncle hanya bisa mendukungmu. Tapi setelah semua urusan dengan wanita itu beres, Uncle akan memberimu sebagian harta milik ibumu. Jangan menolak. Itu sudah menjadi hakmu dan Tiara. Tanpa menunggu jawaban dariku, Uncle Jacob langsung menutup telepon. Aku hanya bisa tersenyum. Kakak kembar dari mamaku, seorang yang memiliki lidah tajam, tapi berhati lembut. Meski demikian, aku masih tetap tidak akan membagi Tiara dengannya. Sebuah tarikan pelan terasa di kain celanaku. Aku melihat Tiara menarik-narik celanaku untuk meminta perhatian. Dengan perasaan hangat di dalam hati, aku langsung menggendong dan mencium pipinya dengan gemas. Tiara, Tiara, kamu adalah mutiara yang ada di dalam hati Papa. Anak kesayangan Papa. Bagaimana kelanjutan hidup Daniel dan putrinya? Saksikan di serial cerpen Kisah Seorang Ayah, bagian ketiga. Subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan